Jadi di video kali ini saya mau mereview Asus ROG Zephyrus G16. Jadi bagi kalian yang ngirain kalau G16 ini merupakan suksesor atau penerus dari Zephyrus G15, sayang sekali kalian salah besar karena G16 merupakan line up terbaru dari Asus yang kali ini menggunakan prosesor Intel. Ya, Intel, kalian nggak salah dengar, yang biasanya Asus menggunakan prosesor AMD untuk Zephyrus seri G-nya mulai dari G14 maupun G15. Tapi kali ini Asus menggunakan prosesor Intel generasi ke-13, yaitu Intel Core i9 13900H yang dikombinasikan dengan Nvidia GeForce RTX 4060. Untuk harganya sendiri ini cukup fantastis karena berada di 33 juta rupiah. Dan saya teringat dengan laptop yang beberapa waktu lalu saya review, yaitu Axio Pongo 960 yang memiliki spesifikasi yang sama, yaitu Intel Core i9 13900H dan Nvidia GeForce RTX 4060. Tapi untuk harganya ini cukup jauh ya, karena Axio Pongo 960 itu berada di 20 juta rupiah. Jadi terdapat selisih senilai 13 juta rupiah, itu selisih yang cukup besar. Dan apakah Zephyrus G16 ini worth untuk dibeli di harga 33 juta? Ya, kita saksikan sama-sama di video review kali ini. Sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang mau beli laptop gaming, laptop untuk kerja, untuk kuliah maupun untuk sekolah, kalian bisa cek di IT Garage karena IT Garage merupakan salah satu toko IT yang terbesar dan terpercaya di Kota Medan. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Medan, kalian bisa aja langsung menuju ke tokonya yang berada di Jalan Gaharu, nomor 94 dan nomor 95. So, langsung aja kita masuk ke review dari Zephyrus G16. Secara desain ini sama persis dengan Zephyrus M16 yang di tahun 2022. Kenapa tidak sama dengan G15? Karena di G16 sekarang aspek rasio layarnya itu sudah 16:10. Jadi Asus menggunakan sasis dari M16 untuk digunakan di G16. Untuk di bagian cover layar ini polos, tidak ada lekuan maupun garis-garis. Hanya terdapat titik-titik yang kalau misalnya kalian lihat dari jauh itu terdapat efek pelangi. Dan di bagian kiri bawahnya terdapat logo ROG dan tulisan Republic of Gamer. Di bagian bawah ini juga sama, tidak ada lekuan maupun garis-garis, namun terdapat lubang intake udara di bagian atas dan dua buah subwoofer di bagian bawah. Masuk ke area top case, di sini juga sama, polos, tidak ada lekuan maupun garis-garis dan tidak terdapat tulisan ROG mulai dari bagian bawah dan di bagian dalamnya. Jadi untuk G16 ini clean banget, tidak ada lekuan, garis-garis maupun embel-embel ROG yang biasanya tuh ROG suka banget menambahkan logo-logo mata di perangkat mereka. Untuk keyboardnya sendiri ini menggunakan ukuran 75% atau yang biasa disebut dengan 10 keyless dan sudah dilengkapi dengan backlit RGB sebanyak single zone yang dapat kalian atur dari aplikasi Armoury Crate. Untuk sensasi mengetik di sini nyaman ya, nggak ada masalah, dan untuk travel distance-nya juga cukup dalam. Masuk ke trackpad, disinilah yang saya suka karena untuk ukuran trackpadnya ini sangat besar dan untuk posisinya ini berada di tengah-tengah top case. Jadi untuk jarak ke kiri dan ke kanannya ini sama atau bisa dibilang simetris. Untuk penggunaan tentunya nggak ada masalah, untuk klik kiri dan klik kanannya sangat tactile dan untuk multi gesture ini berjalan dengan baik. Untuk trackpadnya ini mengingatkan saya dengan MacBook Pro ya, karena untuk ukuran trackpadnya ini sama-sama besar dan sama-sama berada di tengah. Masuk ke bagian layar, ini menggunakan ukuran 16 inci beresolusi QHD+ dengan aspek rasio 16:10, menggunakan panel IPS level dan untuk refresh rate ini berada di 240 Hz. Color gamutnya ini berada di 100% DCI-P3 yang Asus menyebutnya sebagai Nebula Display. Jadi untuk laptop-laptop high-end ROG tahun 2023, layar-layarnya ini sudah disebut dengan Nebula Display yang jujur saja saya suka dengan kualitas layarnya, mulai dari warnanya, refresh rate, maupun kerapatan pixel. Ini semuanya saya suka, saya tes main game ini sangat fantastis banget untuk layar dari Zephyrus G16. Namun lain hal ceritanya untuk masalah webcam karena di sini masih menggunakan resolusi 720p 30 fps. Jadi seperti inilah hasil webcam dari Asus ROG Zephyrus G16 yang beresolusi 720p 30 fps. Dan ini sekalian ngetes suara mikrofonnya, menurut kalian gimana? Tapi untuk harga 33 juta, 720p
Namun di samping webcam yang burik ini terdapat face recognition Windows Hello. Untuk material di sini sudah menggunakan bahan full metal aluminium sehingga untuk build quality-nya ini tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari top case pada saat saya tekan-tekan ini tidak ada pergerakan yang signifikan. Begitu juga dengan fleksibilitas layar pada saat saya twist ini juga tidak ada pergerakan yang signifikan. Untuk hinge-nya ini dapat dibuka memakai satu tangan. Dan untuk layarnya ini dapat dibuka sampai 180 derajat. Kemudian pada saat kalian membuka layarnya, untuk area keyboardnya ini sedikit mengangkat yang membuat sensasi mengetiknya itu semakin nyaman. Untuk dimensi, panjangnya berada di 35,5 cm, lebarnya di 24,3 cm, dan untuk ketebalan berada di 2,2 cm. Untuk beratnya sendiri ini berada di 2 kg. Kelengkapan port di sebelah kiri terdapat satu DC input, satu HDMI 2.1, satu RJ45, satu USB Type A 3.2, satu USB Type-C Thunderbolt 4 yang sudah support DisplayPort dan power delivery, dan satu USB Type-C lagi yang 3.2 yang sudah support DisplayPort dan power delivery. Di sebelah kanan terdapat satu micro SD reader yang sudah UHS 2 dan satu USB Type-A yang 3.2. So langsung aja kita masuk ke spesifikasi dari laptop ini. Untuk prosesor menggunakan Intel Core i9 13900H dengan 14 core 20 thread, TDP-nya ini berada di 45 watt, dan untuk turbo boost ini berada di 5,4 GHz. Graphic card menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 Mobile dengan VRAM ini sebesar 8GB, GDDR6, dan untuk TDP berada di 120 watt. RAM-nya sebesar 16GB DDR4 dan untuk speednya ini berada di 3200 MHz yang berjalan di single channel. Kapasitas penyimpanan sebesar 1 TB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4. Di sini saya cukup kecewa dengan Asus kenapa di laptop high-end seharga 33 juta masih diberikan RAM DDR4 gitu loh. Sungguh mengecewakan, padahal Asus seharusnya dapat memberikan RAM DDR5 di laptop ini. Dan yang kedua, kenapa walaupun ini 16 GB-nya onboard, kenapa tidak dibikin dual channel aja untuk 16 GB-nya? Asus. Namun untuk kabar baiknya, di sini kalian masih mendapatkan satu slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas RAM dan satu slot M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Untuk sistem cooling di sini Asus menggunakan 6 heat pipe dengan 2 fan. Dan untuk thermal paste-nya menggunakan liquid metal dari Thermal Grizzly. Untuk speaker ini ada 4 ya, di bagian atasnya ada 2 dan di bagian bawahnya ini ada 2. Dan di sini saya coba bandingkan speakernya dengan MacBook Pro 16 inch dan untuk volume ini berada di 75%. Di sini Asus berhasil memberikan speaker yang fantastis karena biasanya laptop-laptop Windows itu suara speakernya itu tidak bisa dibandingkan dengan MacBook Pro atau bisa dibilang kualitasnya itu bisa dibilang jauh banget lah. Tapi di G16 karena posisi speakernya itu berada di samping keyboard yang sebenarnya posisinya itu sama dengan MacBook Pro. Jadi di sini untuk suara speakernya itu saya acungi jempol karena untuk suaranya ini fantastis banget. Untuk konektivitas di sini Asus menggunakan Wi-Fi 6E AX211 dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya ini sebesar 90 Wh dan untuk chargernya sebesar 240 Watt. So itu saja untuk spesifikasi dari Zephyrus G16. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Untuk SSD kecepatan bacanya berada di 4718 MB per detik dan kecepatan tulis berada di 3593 MB per detik. Di tes berikutnya ini saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 2 menit 8 detik dan untuk render menggunakan GPU ini selesai dalam waktu 21 detik. Masuk di tes Cinebench R15, di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 2994. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 7397. Cinebench R23 single core mendapatkan 2056 dan untuk multicore mendapatkan 19281. Di Furma mendapatkan 11635 dengan rata-rata 194 fps dan untuk power GPU-nya ini berada di 120 watt. Di PC Mark 10 mendapatkan 8264.
Masuk di tes berikutnya, di sini menggunakan 3D Mark. Untuk CPU profile mendapatkan 9301, di night rate mendapatkan 63006, di Firestrike mendapatkan 23704, di time spy mendapatkan 10518, dan di Port Royal mendapatkan 5885. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan time spy. Laptopnya itu lolos dengan skor 99,7%, dengan power GPU-nya ini berada di 120 watt, dan untuk suhu permukaan keyboard ini berada di 51 derajat Celcius. Kemudian saya coba tes ketahanan baterainya. Di sini saya menjalankan dua tes. Yang pertama menggunakan disk GPU, dan yang kedua ini saya mematikan disk GPU alias menggunakan integrated graphic. Tapi untuk settingannya ini sama-sama berada di silent dan di best efficiency di power managementnya. Untuk brightness ini berada di 50%, dan untuk volumenya ini berada di 50%. Tanpa menggunakan disk GPU, laptopnya itu bertahan selama 9 jam 4 menit, dan menggunakan disk GPU ini dapat bertahan selama 3 jam 42 menit. Dari hasil tesnya ini dapat saya simpulkan untuk daya tahan baterainya ini boros banget, karena tidak dapat tahan lebih dari 4 jam. Dan tentunya kalian tidak mungkin mematikan disk GPU apabila kalian membeli laptop ini, karena kalau misalnya kalian mematikan disk GPU-nya, lebih baik kalian membeli laptop Ultrabook yang memang tidak mendapatkan disk GPU. So, langsung aja kita masuk ke tes main game di laptop ini, dan untuk settingan gamenya dapat kalian cek di video berikut. Secara overall gameplay ini dapat berjalan dengan lancar, tapi di game Cyberpunk di situ saya cukup kecewa karena dengan ray tracing ultra itu tidak dapat berjalan dengan baik. FPS itu bahkan berada di bawah 20 yang tentunya tidak dapat dimainkan dengan nyaman. Saya coba dengan ray tracing medium, memang ada perbaikan, tapi FPS itu lagi-lagi belum berada di atas 30 yang tidak dapat memberikan pengalaman main game yang fantastis. Namun, lain hal ceritanya pada saat saya menggunakan settingan ultra tanpa ray tracing, FPS itu berada di atas 30 yang tentunya dapat dimainkan secara nyaman, secara halus. Ya, cukup disayangkan kenapa di ray tracing medium sekalipun ini belum dapat dimainkan secara halus. Tapi untuk game-game lain, untuk settingan high tentunya nggak ada masalah, semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. So, sekarang kita masuk aja ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Karena harganya berada di 33 juta, tentunya saya berekspektasi tinggi dengan Zephyrus G16. Ya, langsung aja masuk ke kesimpulan positifnya. Yang pertama yaitu ada di layarnya. Di sini sangat istimewa banget. Nggak salah Asus menyebut layarnya itu sebagai Nebula Display karena untuk warnanya ini luar biasa banget, 100% DCI-P3, resolusinya juga mantap, sudah QHD. Untuk refresh rate ya sudah 240 Hz, tentunya nggak ada komplain. Untuk resolusi QHD 240 Hz, 100% DCI-P3, ya tentunya nggak ada komplain untuk kualitas layar dari G16. Kemudian yang kedua yaitu ada di kelengkapan portnya. Di sini sangat lengkap banget, tersedia USB Type-A, Type-C, Thunderbolt, RJ45, HDMI, micro SD reader. Ya, tentunya nggak ada komplain untuk di kelengkapan port. Yang ketiga yaitu ada di speakernya. Sejauh laptop yang pernah saya review, Zephyrus G16 ini memberikan suara yang fantastis yang bisa dibilang mendekati atau sama dengan MacBook Pro 16 inch saya.
Karena di laptop-laptop Windows lain itu suara speakernya kurang. Tapi di G16 ini suaranya bagus. Kemudian yang terakhir yaitu ada di fiturnya, yaitu di Windows Hello. Karena di laptop ini sudah dilengkapi dengan face recognition Windows Hello. So saya rasa itu saja untuk kelebihan dari laptop ini. Saya rasa nggak ada lagi, karena lagi-lagi balik lagi ya, di harga 33 juta tentunya saya berekspektasi tinggi dengan laptop ini. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Yang pertama yaitu ada di RAM-nya. Di sini Asus masih menggunakan DDR4 di harga 33 juta. Come on Asus. Ini laptop high-end, harganya tuh lebih dari 30 juta. Kenapa RAM-nya tuh masih DDR4? Dan yang parahnya lagi, ini onboard, tapi masih single channel. Sungguh parah. Dan sebelum masuk ke kekurangan kedua, yaitu ada di SSD-nya juga. Di sini speed-nya itu kok kalah gitu loh sama Asio Pongo 960 yang di harga 20 juta. Speed-nya itu bahkan mendekati 7000 MB per detik. Tapi di Zephyrus G16 speednya itu tidak lebih dari 5000. Yang tentunya saya sungguh kecewa dengan RAM dan SSD dari laptop ini. Kemudian yang berikutnya yaitu ada di webcamnya. Lagi-lagi di harga 33 juta setidaknya diberikan webcam yang beresolusi 1080p gitu loh. Kenapa masih 720p? Padahal untuk layarnya ini sudah Nebula display gitu loh. Tapi webcamnya burik banget. 720p di harga 30 juta ke atas saya rasa big no lah. Kemudian yang berikutnya yaitu ada di portnya, yang dimana saya bilang itu sisi positif karena memiliki kelengkapan yang sangat lengkap. Tapi di balik sisi positif ya itu terdapat sisi negatif, yaitu di peletakan portnya itu dominan di sebelah kiri dari laptop ini. Yang tentunya untuk para tangan kidal, tangan kiri itu kurang nyaman memakai laptop ini pada saat menggunakan mouse. Karena tentunya pada saat kalian mencolok USB Type-C, Type-A di sebelah kiri, itu mengganggu mouse di tangan kiri kalian. Ya, cukup disayangkan. Padahal untuk di bagian kanannya, ini hanya terdapat dua port, yaitu USB Type-A dan micro SD reader. Seharusnya bisa diseimbangkan supaya tidak terlalu dominan di sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya ini opsional ya, karena ini tuh harus diwajarkan, yaitu ada di baterainya. Ya saya tahu semua laptop gaming itu baterainya itu boros banget. Ya Zephyrus G16 ini salah satunya, karena untuk baterainya sendiri ini tidak dapat bertahan lebih dari 4 jam apabila menggunakan discrete GPU. Kemudian yang terakhir yaitu ada di harganya. Menurut saya untuk harga 33 juta kurang worth untuk dibeli Asus ROG Zephyrus G16, karena di sini saya bandingkan dengan Asio Pongo 960 yang memiliki spesifikasi yang sama. Cuman memang untuk performa Asio Pongo 960 jika dibandingkan dengan Zephyrus G16 memang secara keseluruhan itu skornya itu lebih unggul di Zephyrus G16 kecuali di kecepatan SSD. Selebihnya memang lebih kenceng nih, tapi balik lagi saya rasa tidak sebanding gitu loh. Seharusnya come on Asus, turunin lagi lah harga dari laptop ini kemahalan. So mungkin itu saja untuk review dari Asus ROG Zephyrus G16. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung dengan review kali ini, karena jujur saja saya berekspektasi tinggi dengan laptop ini karena desainnya itu menurut saya bagus. Tapi untuk harga 33 juta, kalau saya sih, saya pikir-pikir lagi untuk beli laptop ini. Tapi bagi sultan-sultan kalau ingin punya laptop ini ya silahkan beli aja, nggak ada masalah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe agar channel ini dapat segera menyusul para tech-tech reviewer yang subscribernya itu udah banyak-banyak. Sekali lagi apabila saya ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye.